bisa ditutup nih untuk geng kapak agar tidak digunakan oleh Dewa. Karena Dewa United itu benar-benar menutup hero yang bisa jadi batu sandungan buat Thief di area laning phase. Black Dragon Form bisa membuat Thief sulit untuk positioningnya. Tapi benar dari dugaan Nevin, di mana satu hero terakhir Benny-nya tuh mengarah ke area Romer dan Romer tersebut mengarah ke area Akai yang bisa menghancurkan strategi ketika Fataling ingin dibuka oleh teman-teman dari geng kapak Basra yang kita tahu ya dengan area UV Spins itu menyulitkan seorang Atlas untuk bisa nge-create momentum melalui Fatalingnya dengan area bubar jalan dari Heavy Spins dan Dewa United If menutup Uranus sendiri bahkan agar tidak digunakan mengingat masih belum ada EXP lane untuk geng kapak dan potensial Uranus digunakan geng kapak masih cukup besar sih. Iya, soalnya kalau misalnya diambil duluan sama geng kapak mungkin dari Dewa United If mereka udah tahu sendiri ya power dari Uranus itu seperti apa. So kayak better untuk gak usah dipakai aja di game kali ini, mulai mengadu nasibnya lagi di best of one ya, karena udah sama-sama mendapatkan 1 poin kemenangan. Dan selanjutnya geng kapak Basreng kali ini junglernya masih terbuka sangat lebar, mau ngambil ke arah Link bisa, mau ngambil ke arah hero-hero yang tebel. Tanker Romer, tanker jungler juga gak jadi masalah sih. Famous XP Thomas ya guys ya. Thomas ya guys ya, yang diambil oleh teman-teman dari geng kapak Basreng dengan spell balas dendam. Kalau misalnya dia jadi XP pakai spell balas dendam, tapi kalau dia jadi jungler dia pakai retri. Tapi kita akan lihat Tamus untuk Sky atau Thomas untuk LW. Thomas lagi, tolong. Kalau digunain LW berarti Thomas. Kalau digunain Sky berarti Tamus. Kenapa gitu? Karena dia dari XP kan. Terus kalau di XP jadi kereta dia? Iya, jadi kereta lah. Karena kan dia harus rotasi ke mana-mana kan. Jadi Thomas and Friend. Jadi kalau jungler nggak rotasi? Rotasi juga bun. Cuman kan lebih, job desk tuh lebih jauh gak sih? Iya. Pergerakan dari Tamus di area XP itu kan. Gulu-gulu! Saya suka. Yukeru kali ini bakal menggunakan gulu-gulunya. Yang ditunggu-tunggu juga tentunya oleh para penonton dari WSL Season yang kelima. Dan ada Angela yang kali ini diamankan juga sebagai seorang romer. Kalau tadi kita melihat Link nggak boleh pakai Angela, Uranus combo dengan Angela, tapi kali ini kayaknya kombonya bakal dengan seorang Karina atau bahkan ke arah seorang Blue juga. Ya, ini kita tahu ya ketika adanya Angela, backup-annya kan semakin enak lagi sih untuk hero-hero yang mau komit maju ke depan. Khususnya hero yang mau komit tuh pasti Blue yang selalu ngebadanin, karena nggak mungkin Jenny dan juga nggak mungkin Jenny dan Aura sih yang akan melakukan backupan. That's why Angela pasti akan masuk ke tubuh dari Cherry dan juga Ukeru nantinya. Kita akan lihat bagaimana playstyle dari Dewa United karena geng kapak Basreng bukan Thomas akan digunakan oleh LW dan Link kembali digunakan oleh Sky di game kita yang ketiga ini, Nevin. THATA FUMU Tamus Thomas. Tahu capek. Oke, kita bakal lihat aja untuk game terakhir dari match yang kedua antara geng kapak Basreng menghadapi Dewa United If. Game menentukan untuk poin yang akan didapatkan oleh kedua tim. Dan ini dia langsung masuk ke dalam lane of the tanpa basa-basi lagi bersama Nevin dan juga Cipi tentunya. Ini dia persahabatan masing-masing hero dari kedua belah pihak di masing-masing laning phase, dimana kita bisa lihat dari kedua belah jungle pun sudah pasti jelas berkutat terhadap jungle patternnya, dan terlihat patternnya pun sama. Mereka sama-sama berada di area purple buff. Iya, sekali bakal coba untuk ambil ke arah purple buff terlebih dahulu. Sementara seperti biasa mid laner bersama seorang roamernya akan berada di area mid lane. Mei di area early-nya bakal memberikan gangguan-gangguan dengan perfect match-nya, dan Arachi yang harus diperhatikan ketika memasuki ke arah level yang keempat. So, early game kali ini harus benar-benar diperhatikan oleh kedua tim. Ya, kita akan lihat ya pembuktian Sky dengan Link-nya. Mampukah dia langsung mendapatkan early advantage, karena kini menariknya, interestingnya dari Sky ya, dia nggak mau melakukan pertikaian dan memperebutkan Lita Wanderer. Dia prefer untuk langsung mengarah ke area hutan bawah dan nggak mau langsung secure ke area orange buff-nya juga.
Dan kini, point of view kita berada di area bawah. Jenny melakukan killing terhadap wave minion. Babysitting juga sudah mulai terlihat, di mana dari sisi Mei pun melakukan perjalanan di area bottom lane. Pipet on-string sudah mulai masuk ke red tubuh dari Funi, tapi Funi pun langsung mundur dengan sangat cekatan dengan menggunakan sprint yang ia keluarkan. Yes, men-trigger adanya satu sprint yang harus dikeluarkan. Tapi balik lagi kalau kita melihat dari sisi gold lanernya, Cincau yang akan coba memberikan satu cicilan. Zoning out dari seorang Mei masuk ke arah seorang Arashi. Perfect match terjadi sana terstun, bahkan gak bisa kemana-mana lagi. Tapi masih ada seorang Jenny yang akan memberikan covering tentunya. Dan di sisi lain juga kita mau lihat dari seorang LW yang gak bisa kemana-mana lagi menjadi first blood untuk seorang Cherry. Kembali lagi Early yang begitu galak membawa seorang Karina, Early yang begitu powerful, tapi baik lagi ini masih di 2 menit yang pertama. Dan terjadi lagi, tapi geng kapak basreng masih coba untuk diri keras untuk mengembalikan keadaan, walaupun Mei sudah mulai termakan damage. Bulir-bulir lucu, split sudah di top up, tapi Ukeru masih bisa mundur ke belakang, namun tidak dengan Mei. Mei yang berusaha berjuang untuk mundur ke arah belakang pun harus tumbang dengan damage yang diberikan oleh seorang Cherry. 2 poin kill yang berhasil di-secure merupakan modal awal yang bagus untuk seorang Cherry. Bahkan Turtle pun langsung mereka sikat. Tidak adanya observasi di area teritorial tersebut membuat Dewa United Eve bisa mengambil possibility Turtle tanpa ada gangguan yang berarti. Oke, ini dia dari geng kapak basah yang harus memikirkan cara apa lagi untuk bisa melakukan pertukaran. Kalau kita melihat dari rotasinya, mereka selalu fokus ke area gold lane ya. Dan nampaknya belum ada impact yang terlalu maksimal kali ini. Belum ada plantingan yang bisa diamankan juga, apalagi dari Dewa United Eve yang akan segera hadir di area tersebut, memberikan zoning out dengan Void Crystal yang dibuka oleh seorang Aura. Dan masih adanya 4 pemain dari kedua tim yang begitu sibuk kali ini, hanya bertatapan dari kejauhan, dan 2 SP laner yang melakukan Infinity Ward di area atas. Ya, kita bisa lihat di pernikahan para Ukeru dan LW gak ada habisnya. Dari tadi Ukeru berhasil menangkap T-Partnya karena dia backup yang datang. Sejauh ini Turtle berubah posisinya di posisi sebelah kanan hutan dan akan muncul dalam waktu 66 detik lagi. Dan 3 hero dari Dewa United Eve pun sudah mulai terlihat di area bottom lane. Di sisi lain Cincau sudah hadir juga untuk berikan backupan di area bawah, di area mid lane. Dan kini dia akan langsung mengarah ke area bottom lane. Jenny memanfaatkan kosongan kah? Langsung diberikan kejutan. Mei memaksakan kehendak untuk membuka perfect match untuk menghindari serangan dari area rumputan. Nah ya, Spottingan akan segera diamankan juga oleh para pemain dari Dewa United Eve. Kali ini Batface dibuka oleh seorang Funi, menambahkan movementnya aja hanya untuk melarikan diri. Sementara Mei di level yang keempat akan lebih berbahaya lagi mengingat ada Photoling yang bisa dikeluarkan juga. Dan kali ini setup lagi ke arah posisinya masing-masing. Cherry terlihat di sekitar purple buff dari geng kapak basreng. Namun bahayanya adalah seorang Mei yang akan langsung membuka posisi dari seorang Cherry, dan belum adanya purple buff yang bisa diculik sejauh ini. Lagi-lagi dari geng kapak belum dapetin momentumnya. Begitupun juga dengan Dewa United Eve yang masih belum mau bermain agresif lagi. Udah ada setup 4 hero dari geng kapak di area remputan bottom lane. Jenny harus mulai hati-hati. Cincau sudah mulai mancing-mancing keributan untuk melakukan cutting terhadap wave minion. Puni memberikan backupan, Arachi sedang dalam perjalanan. Begitupun juga dengan Aura. Void Crystal membuka potensial hero-hero dari geng kapak basah berada di rumputan. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Ukeru sudah mulai split-split dan sudah siap untuk melakukan penunggangan terhadap satu hero, tapi ada Photoling. Mari untuk seorang Ukeru. Hard Gacha udah langsung begitu saja, dia bahkan komit untuk maju ke depan dengan ada satu buah split yang masuk ke area tubuh dari seorang Mei, sehingga Mei pun harus hilang. Looking for another kill, tempo sampai sudah dibuka begitu saja. Ukeru still survive, dan bahkan dari sisi linknya pun harus hilang di tangan kawan-kawan Dewa United, tapi Ukeru yang tidak mampu untuk menahan gempuran, dia pun harus tumbang. Ya, Star Apart memori dari seorang Cicau yang kali ini nggak bakal membiarkan Ukeru yang memberikan gangguan dan menemukan seorang Sky. Kali ini harus mereka eksekusi pada akhirnya, dan Mei yang kali ini akan memberikan gangguan lagi. Pressure tambahan ke area Turtle. Jenny melakukan recall dan juga seorang Cherry yang masih bisa free ke arah Turtle mereka. Dari perbedaan gold yang belum terlalu jauh sampai ke arah 1000, bahkan turret pun belum ada yang berhasil diruntuhkan sama sekali. Oh, too expensive ya, karena satu poin kill yang berhasil kantong itu mengarah ke area Ukeru, tapi mereka harus kehilangan kembali jungle mereka. Dan bahkan potensial mereka untuk main ke arah Turtle pun harus hilang 2 kali. Ukeru lagi-lagi berada di area top lane, fokus untuk melakukan cutting dari wave minion. LW pun sulit untuk bisa menembus pertahanan, sedari tadi hanya diberikan space untuk melakukan clearing aja terhadap wave minion. Di sisi lain,
belah jungler kita kembali berkutat terhadap jungle patternnya. Sama-sama mengarah ke area purple buff terlebih dahulu. Turtle yang ketiga, which is Turtle yang terakhir, kembali berada di posisi sebelah kiri hutan dan akan muncul dalam waktu 75 detik lagi. Jaime terlihat sudah mengantongi item termahal di item fisikal, yaitu Blood of Despair. Ya, sini dia bakal jadi satu bahaya, tapi dari seorang Mei udah mulai bergerak langsung. Fatalinya berhasil connect, tapi dari seorang Jenny mendapatkan sebuah hard guard dari Arachi. Memang harus dimakan juga pada akhirnya, tapi Arachi masih bisa memberikan sedikit berlawanan. Oh no, Silent Claw-nya berhasil connect, tapi masih ada regen yang ngebuat dari Arachinya selamat kesekian kalinya. Sementara di sisi lainnya kita melihat dari seorang Ukeru. Begitu gadasnya masuk ke area turret, gak takut adanya damage yang dikeluarkan dari tubuhnya. Dan juga split speed kali ini yang keluar. Grab bahkan masuk juga mengeluarkan LW dari posisi nyamannya. Zona nyamannya gak bakal ada lagi untuk beberapa saat. Namun kehadiran seorang Mei yang akan memberikan satu pengusiran untuk pemain Dewa United. Hasfeng save the day, dia masih bisa bertahan flicker di comment gitu soal Jaime untuk bisa memukul mundur seorang Sky. Ini yang membuat Sky pun harus mundur, nggak mau terlalu overcommit lagi. Aura harus mulai hati-hati. Crossing Sprite maju ke arah depan dan turn apart. Memorinya pun membuahkan hasil ultimate sehingga Aura pun harus tewas di area mid lane. Yes, dan balik lagi karena XP lanernya Ukeru bersama seorang LW Infinity Ward. Tapi ini dia satu fatalinya berhasil kode dan langsung eksekusi oleh seorang Sky. Dan Jenny tidak bisa berbuat banyak. Satu minion wave-nya akan coba untuk diamankan lagi juga. Satu turret bakal jadi target berikut dari geng Kapak Basreng dan Turtle yang udah mulai respawn di menit yang ke-7. Belum ada setup yang terlihat sejauh ini. Belum ada setup. Ukeru sedang dalam perjalanan untuk melakukan backupan kembali. Damage Cincau harus mulai hati-hati. Cherry memaksakan satu buah flicker digunakan oleh seorang Cincau. Satu informasi detik tidak adanya flicker dalam waktu 100 detik ke depan. Dan Cherry berhasil memberikan backupan untuk melakukan kembali terhadap wave minion. Turtle terbuka lebar, bahkan sudah mulai di-poking. Terlihat Cherry sedang dalam perjalanan. Tepat waktukah Cherry untuk mengarahkan objektif tersebut. Ukeru pun terlihat cuek. Mereka terlihat memberikan Turtle tersebut secara free. Cincau coba untuk mulai menjadi bulan-bulanan dan turn apart memory dikeluar kalau seorang Cincau mampu memberikan kenangan buruk di mana satu objektif buy one get one diamankan oleh geng Kapak Basreng. Aduh, sakit banget itu kalau kenangannya sesakit itu ya. Bener-bener langsung menghilangkan satu pemain dari Dewa United Eve ke arah base, tapi Ukeru yang selalu menjadi targeting kali ini. Geng Kapak Basreng gak mau membiarkan Ukeru mencapai potensial maksimalnya. Minion wave udah mulai dihilangkan lagi. Hardguard belum berhasil masuk ke arah seorang Ukeru. Belum adanya satu commit yang dilakukan oleh para pemain dari Dewa United Eve kali ini. Hanya fokus ke arah objektif terlebih dahulu karena lihat di area bottom lane-nya satu outer turret berhasil ditentukan oleh seorang Cincau. Right, finally ya. Mecahan objektif pun terjadi di menit ke-8 di mana geng Kapak Basreng bisa meruntuhkan turret yang dijaga sedari tadi oleh Jaime. Tapi Dewa United masih berusaha keras untuk bisa memecahkan dan bahkan menembus pertahanan yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng. Terlihat outer turretnya benar-benar dijaga sedemikian hingga LW sudah mulai memukul mundur Ukeru. Ukeru mau hati-hati melihat ada Yeling yang bertengger di area dinding. Di sisi lain, Cherry menjadi bulan-bulanan. Hardguard langsung dibuka begitu saja dan bahkan langsung di counter attack pun harus mundur ke belakang posisikan dirinya untuk tidak terpick off. Namun justru damage yang diberikan oleh Mei membuat dari Arachi dan juga orang harus tumbang. Dan Link yang datang dengan on point membuat 3 hero lanjutan Dewa United pun harus hilang di Island of Dawn. Buy one get two ketika Hardguard-nya berhasil masuk, tapi kali dari seorang Ukeru yang akan coba memberikan penyelamatan dengan split-splitnya mencari ke arah grab berikutnya, tapi ternyata terlalu menyakitkan untuk dilanjutkan. Dan ini ngebuat dari seorang Funi begitu galaknya dengan stack yang udah mulai terkumpul juga. LW bisa ngedapetin ke arah untuk turret di area top lane-nya. Dan space untuk geng Kapak Basreng semakin meluas meskipun memang dari area midnya belum berhasil mereka bobol. Stimulasi entah apa yang diterapkan oleh geng Kapak Basreng, tapi kini walaupun di area early mereka agak terseok-seok, namun mereka bisa memecahkan keningan di mana 2 objektif turret milik Dewa United Eve pun jatuh ke tangan mereka. Dan Dewa United Eve harus mutar otak mereka untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki karena Turtle yang sudah mulai berubah menjadi Lord pun sudah mulai dipoking oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Belum ada observasi yang diutus. Mengingat Ukeru masih cukup jauh positioningnya. 4 hero Dewa United Eve terlalu tipis untuk masuk ke area objektif tersebut yang membuat mereka hanya bisa merelakan Lord jatuh di tangan geng Kapak Basreng. Oke, Ice Cream udah diamankan juga oleh seorang Funi, tapi ini dia fatalnya langsung dari karena 2 pemain dieksekusi dengan serangan baik. Tempos of Lady juga masuk ke arah Arachi, tapi masih ada pengusiran dari seorang Cherry yang berbuah manis. LW masih begitu kerasnya mau mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Jenny, tapi lihat Ukeru memecahkan semua teamfight yang ada dengan adanya Hardguard yang berhasil connect juga. Satu masalah terjadi
pembalasan dengan bad impact yang begitu menyakitkan juga. Langsung ditusuk. Triple kill untuk seorang Sky kali ini dan langsung menuju ke arah inner turret di area tengah. Sky mengamuk, triple kill berhasil diamankan, looking for another turret yang bahkan pun disecure oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Berbeda dengan game yang kedua, mereka berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Dewa United Eve dan bahkan peluang tersebut tidak dibuang. Ketika mereka mendapatkan peluang tersebut, mereka langsung mengamankan jungle atau hutan yang dimiliki oleh Dewa United Eve yang sedang berisi keras untuk memukul mundur Lord Mei. Perfect match, flicker ke area depan dan bahkan langsung mengalahkan Fatal Link, tapi Arashi still survive dan mampu untuk tahan dealing damage yang diberikan. Lord yang pertama masih belum bisa menembus pertahanan Daystarat yang dimiliki oleh oleh Dewa United Eve, dan kini split disanding dengan hard catch yang sudah masuk menunggangi karya tubuh dari seorang Mei terlalu sustain. Tidak ada dealing damage tambahan yang membuat Ukeru masih belum bisa meltdown pergerakan dari tanker geng Kapak. Yes, ini Lord yang masih bisa dicicil tentunya untuk Lord yang pertama. Bisa ditumbangkan dengan begitu mudahnya, tapi untuk selanjutnya geng Kapak Basreng udah mulai menyatukan kekuatan mereka lagi. Fatal Link inisiator dari seorang Mei yang akan harus menjadi satu pembuka, tapi masalahnya Ukeru dia bermain dengan benar-benar luar biasa untuk dua game yang terakhir. Zoning outnya lagi, dipecah lagi semua peperangannya, dan ini dia 60 detik atau 1 menit menuju ke arah Lord berikutnya. Itemizationnya dari seorang Sky dengan triple killnya tadi, dia udah bisa mendapatkan Main Levick, Endless Battle, Berserker, dan juga Windtalker yang pastinya akan sangat menyakitkan. Mungkin last itemnya ini bakal ke arah full damage karena dia juga punya escape plan. Sementara Cecilion, Divine Glaive, Ice Queen, Wanda juga line interest bersama COD udah benar-benar sangat amat menyakitkan juga tentunya. Entah last itemnya bakal ke arah defensif ataupun ke arah penetrasi lagi. And ini perbedaan dari kedua backline-nya ya, mid lane mereka, di mana Funi di game yang ketiga gini bisa mengoptimalkan posisi dengan sangat baik. Terlihat dia tidak terpick off, menyumbangkan damage yang optimal melalui 8 SS yang ia kantongi. Terlihat kontribusi seorang Funi di area laning phase pun terlihat sangat-sangat besar untuk tim geng Kapak Basreng berbanding terbalik dengan Aura yang kesulitan banget untuk mempop up dari segi real world population-nya. Dan bahkan dari kotak matian dan area of effect yang besar pun masih belum cukup untuk Dewa United Eve untuk bisa mengembalikan keadaan like game yang kedua. Lord and Hades, tim dari kita yang ke-13 sudah mulai hadir di posisi yang sama dan bahkan sudah mulai disambut hangat oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Funi, LW, dan Mei diutus untuk berada di garda depan, memukul mundur Ukeru yang juga memberanikan dirinya untuk maju. Mereka sudah mulai memancing keributan, memaksakan kontes. Tengah dari health bar Lord pun sudah mulai tersisa. Lord of Glacier namun masih belum bisa memberikan pick upan damage, dan Ukeru justru harus ditusuk dengan Divine Sword yang dibuka oleh seorang Sky di area hutan. Jerry bakal coba ditahan juga di sisi lainnya, nggak boleh dipulangkan terlebih dahulu karena ini bakal benar-benar dikejar oleh pemain dari geng Kapak Basreng menuju ke area semak-semak. Gocek-gocek manis tapi kanan bad impact saja yang dibutuhkan oleh seorang Funi mendapatkan satu eliminasi berikutnya dan Free Lord untuk geng Kapak Basreng. 3 pemain dari Dewa United Eve gak bisa berbuat banyak kali ini, mereka hanya bisa menunggu dan tentu saja masih ada harapan untuk seorang Aura punya space membuka real world manipulation-nya. Lord ter-enhance dan kemungkinan besar Lord tersebut akan langsung nge-charge jump in karya pace yang dimiliki oleh Dewa United Eve. Dan kini dengan adanya Aura, potensial area effect yang besar, mampukah mereka menahan gempuran karena kita bisa fokus dari segi replaynya. Reload place-nya udah dibuka tapi LW lihat dia benar-benar memfokuskan pandangannya ke area Aura yang tidak diperbolehkan untuk berikan backupan dan memaksakan Aura untuk menghentikan reload place-nya. Ada Cherry yang salah jalan dan tertinggal di kawanannya pun langsung dikomit habis-habisan oleh 4 hero dari geng Kapak Basreng, dan Ukeru udah gak bisa lagi sih men-sustain dealing damage yang diberikan even though adanya Arashi yang masuk dalam tubuhnya. Yes. Dan ini dia. Dari segi eliminasi memang berbanding cukup jauh ya, 7 berbanding 14. Tapi dari segi gold 10.000 perbedaan yang pastinya akan memberikan impact ke arah itemization-nya. Dan Lord yang masih ditahan juga di freeze di area bawah. Belum ada pergerakan yang mau dilakukan oleh geng Kapak Basreng kali ini. Sementara 2 pemain di lini terdepan LW dan juga Mei yang udah mulai memberikan sedikit gangguan. Ukeru dia harus benar-benar respect sih ke arah damage yang dikeluarkan oleh seorang Funi sejauh ini. Iya, benar banget. Lordnya tertahankan dengan adanya minion yang memang di-freeze oleh kawan-kawan dari tim geng Kapak Basreng. Tapi Awakening penunjang pergerakan mereka di area mid lane pun sudah mulai masuk. Sehingga geng Kapak bisa langsung menghancurkan objektif Paystar dan bahkan Lord yang ter-enhance pun langsung jump in. Sehingga 2 Paystar jatuh di tangan geng Kapak. Reload flash langsung dibuka begitu saja. Flicker dibuka oleh seorang Mei mengarahkan ada
dua hero, tapi justru Mei Immortal yang terbang tubuhnya pun pecah begitu saja. Cherry pun harus tumbang dan shutdown. Berhasil terapkan dengan damage dari seorang Jenny. Base-nya terbuka lebar, bahkan setengah dari health bar base pun tersisa. Mega kill berhasil dikantongi dan this is it. King Kapak Basreng berhasil men-secure kemenangan di game kita yang ketiga. 2 berbanding 1 poin kemenangan berhasil diamankan oleh geng Kapak Basreng. Congratulations untuk match yang kedua hari ini. Dan ya bisa dibilang ini game yang cukup sengit banget sih. Panas, dari kerat semuanya. Panas, keras, semuanya kerasa banget panas dinginnya. Nggak cuma untuk geng Kapak tapi untuk Dewa United yang ternyata bisa nge-outplay permainan mereka di game yang kedua. Setuju Tapi sih itu. di game yang ketiga masih bisa. Cuma ternyata power dari geng Kapak Basreng ketika mereka udah mulai bersatu lagi, harmoni dari skillnya itu kayak unbeatable. Yes, itu apa ya, sinkronisasi of skillnya benar-benar terlihat ya, sini bukan hero-hero dari geng Kapak Basreng yang membuahkan gamenya bisa digulung sedemikian hingga untuk mereka. Padahal di early-nya tadi kita lihat dipegang sama tim Dewa United ya, dan betul. bahkan Sky yang tidak diperbolehkan main di game yang kedua tadi, dia benar-benar memberikan pencerahan kalau dia bisa galak juga